Poin kedua, supaya ada belas kasihan Tuhan turun ke atas saudara. Jadi saudara walaupun punya iman sebesar biji duren lah, gede. Padahal mujizat perlu iman sebesar biji sesawi. Tetapi kalau iman saudara udah besar, terus tidak terjadi mujizat, karena nggak ada belas kasihan dari Tuhan. Ambil contoh, ini poin kedua. Sebelum saya munculkan poin kedua itu apa, ya. Misalnya ada satu maling, ketangkep basah nih, akhirnya mau dihajar oleh massa. Kira-kira keluar kata-kata apa dari mulut si maling itu? Apa? Pernah jadi apa? Cuma enggak apa? Ampun. Poin kedua, untuk mendapat belas kasihan dari Tuhan, mengaku dosa. Makanya maling itu coba, ampuni saya, ampun Pak. Tangkap ini enggak? Nah begitu juga Tuhan. Saudara mau dapat belas kasihan daripada Tuhan adalah mengaku dosa. Doa dengan pengakuan jujur. Akui kelemahan saudara, akui apa yang ada di pikiran saudara, yang rencanamu, mungkin saudara mau lakukan ini dan itu, walaupun belum berbuat, hanya di dalam pikiran, saudara minta ampun sama Tuhan, itu belas kasihan Tuhan turun. Kalau saudara sudah melakukan ini dan itu, saudara tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara minta ampun, pasti ada belas kasihan. Contohnya adalah seperti doa Bapa kami. Coba dikeluarkan Matius 6 ayat 12-13. Ayo Matius 6. Nah, kenapa doa Bapa kami ada ini? Ada ampunilah kami, supaya ada belas kasihan Tuhan. Saudara sebel nggak sama orang yang udah tahu salah, terus dia dapat satu sanksi, dia nggak ada rasa feeling guilty, nggak ada merasa salah. Saudara bisa sebel ya sama orang itu ya. Saya cerita ya, cuma saya nggak akan sebutkan. Ada seseorang yang meninggalkan istrinya, ya pergilah sama yang lain. Akhirnya saya dengar kabar, dia akhirnya stroke-nya bukan di badan, di otak. Jadi otak kanannya jadi mati. Saya langsung timbul belas kasihan sih. Saya mesti besuk lah, pengen lihat, pengen ngobrol. Mungkin ada sesuatu yang dia, kenapa bisa terjadinya perpecahan dalam rumah tangga, kenapa dia harus tinggalin istrinya gitu ya, terus pergi dengan yang lain. Pasti dia ada sesuatu yang dia mau cerita nih. Makanya saya semangat untuk datang. Terus saya berkunjung. Memang mati sebelah, jadi boleh dikatakan memorinya 50% hilang. Yang bikin sebel saya nih begini, udah mengalami itu, kalau agama Islam sih bilang, itu dia dapat hidayah tuh, kan hidayah selalu gitu ya, berhenti melakukan dosa setelah mengalami satu kecelakaan. Ini kelihatannya nggak ada rasa menyesal, sudah melakukan yang tadi saya katakan, terus pengen bertobat, malah sepertinya kalau bisa mau melakukan lagi itu yang dicari, ya itu yang tadi yang saya bilang. Sebel nggak saudara? Ada belas kasihan nggak? Dalam hati saya aja jadi nggak ada belas kasihan ya. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya menyesal sudah melakukan yang tadi saya katakan ya. Kenapa saya begitu bodoh? Saya tahu hidup ini adalah pilihan. Saya ngambil pilihan yang salah. Bodoh. Mungkin mestinya pukul dirinya gitu ya. Saya ambil keputusan yang bodoh sekali. Saya menyesal. Pasti ada belas kasihan. Kalau ini enggak. So nangkap ini. Dalam persoalan saudara, apapun yang terjadi, kalau saya terjadi sesuatu, saya selalu pasti akan saya minta ampun dulu sama Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan itu turun. Jadi mengaku dosa seperti ini, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nextnya 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi mengakui kelemahan kita. Saya nih bakal jatuh di titik yang ini nih. Kalau saya masuk di titik ini, di area ini, pasti saya jatuh. Saudara mengaku sama Tuhan. Ada orang kan jatuh oleh karena apa? 3 tadi ya. Harta,
Waduh, kalau saya dipercayakan dengan harta yang begini, bagaimana nih? Saudara pernah nggak? Saya suka tuh ngebayangin, seandainya saya punya uang 100 triliun, 100 triliun, nggak usah 100 triliun, 100 miliar, Julius masih setia nggak yang melayani di sini? Terus saya suka ngebayang-bayangin tuh, apa yang akan saya lakukan dengan uang segitu? Nah, ini bicara harta. Saya suka bayangkan seperti itu. Apa saya pergi ke luar negeri melulu gitu ya? Terus saya bayangin tuh. Nah, kalau saya tahu saya bisa melakukan hal seperti itu, saya bilang sama Tuhan, jauhkan dari pencobaan seperti itu. Tapi waktu saya bayangkan, oh saya akan lebih mantap lagi. Saya benar-benar akan melayani sampai ke desa-desa. Tuhan berkati saya seperti itu. Saya suka bayangkan itu. Apalagi harta, tahta. Bagaimana kalau Julius terkenal gitu? Dia masih mau nggak melayani yang kecil-kecil? Tuh saya suka ngebayangin tuh. Wah, ternyata saya bisa jadi, bagaimana ya? Sombongnya bukan main. Nah, janganlah masuk kami ke dalam pencobaan seperti ini. Lepaskan kami dari yang jahat. Ya karena itu saya jadi jahat. Tak lagi apa? Wanita, cinta. Kalau saudara lemah di sini, ngebayang ini. Waduh, kalau jemaatnya cantik-cantik semuanya. Terus saya bisa jadi seperti apa nih? Terus ada yang mau coba-coba, sharing, apa ya namanya? Curhat ini. Wah, saya bayangin, kira-kira saya kuat gak nih? Kalau saya nggak kuat, saya bilang, jangan bawa saya ke dalam pencobaan, lepaskan dari yang jahat. Ada satu pengakuan di mana kelemahanmu itu. Mengaku. Jadi dalam berdoa itu saudara harus jujur sama Tuhan. Di situ ada belas kasihan. Coba sekali-kali gitu ya. Bayangin saudara punya uang sekian. Kira-kira saudara akan lakukan apa? Saya pernah juga ngomong sama Luki, Ki, coba bayangkan, Ki, ekonomi Luki dipulihkan, terus Luki punya keuangannya dilipatkan 3 kali lipat. Selama ini Luki mungkin dihujat, dihina. Kira-kira apa yang Luki akan lakukan? Balas dendam atau apa? Nah, kalau ada niatan seperti itu, Tuhan nggak akan kasih. Tapi kalau begitu saya diberkati, saya akan jadi saluran berkat buat banyak orang. Nah, itu Tuhan semangat tuh. Pasti ada belas kasihan Tuhan. Tangkap ini ya. Jadi poin kedua adalah mengaku dosa. Poin ketiga adalah ketika engkau bergantung 100% kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dapat yang kecil, yang besar, yang sangat besar, saudara akan berkata, semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Karena saudara bergantung 100% kepada Tuhan. Coba keluarkan Amsal 3 ayat 5-8. Ketika saya mulai bimbang gitu ya, mulai meragukan Tuhan, firman Tuhan sih selalu keluar adalah kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tapi mata rohani saya begitu melihat, ya mungkin melihat rekening, lihat kondisi bisnis, itu bisa membuat saya agak gentar. Saya selalu akan ucapkan firman ini, supaya saya benar-benar bergantung 100% kepada Tuhan, bukan bergantung kepada keadaan sekeliling saya. Saya sering katakan, saya maunya hati saya menguasai keadaan, bukan keadaan menguasai hati saya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin omsetmu meningkat, jalannya mulus. Begitu hari keempat mulai drop, saudara mulai kehilangan kepercayaan. Berarti saudara bergantung kepada berkat Tuhan. Jujur aja, saya aja masih bisa seperti itu. Apalagi saudara. Ya maaf ya, mungkin saudara lebih beriman dah. Saudara pernah nggak seperti itu? Imanmu tergantung dari berkat Tuhan, bukan daripada Tuhan sang pemberi berkat. Makanya saya sering ucapin ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri berarti hitung-hitungan sendiri. Kalau hitung-hitung begini nggak ketemu nih.
Kacau ini, tahun 2022, kalau hitungannya ini. Waduh, kolab nih. Dikatakan apa? Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Logika, hitungan, kalkulator saudara. Next. Halus. Akuilah dia dalam segala lakumu, artinya libatkan Tuhan dalam segala lakumu. Jangan saudara lakukan dulu dengan kepintaran saudara, udah mentok, udah nggak bisa, baru saudara panggil Tuhan. Itu namanya saudara baru mengakui dia. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ketika saudara dalam masa pandemi, ekonomi morat-marit, saudara pernah nggak kebingungan? Langkah mana yang saya harus ambil? Keputusan apa yang saya harus ambil? Firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, libatkan Tuhan dalam segala kelakuanmu, bisnismu, rumah tanggamu, pelayananmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Sudah diarahkan, sudah akan dituntun. Terus, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Ini yang tadi saya katakan. Saya lulusan S2, sarjana, gini-gini mas, saya udah biasa. Tuh. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Next. Pemulihannya ada di sini. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara dipulihkan ekonominya, keuangannya, kesehatannya, bla 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 bla. Saudara dipenuhi dengan damai sejahtera.